Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke materi kedua ya, yaitu tentang vaksinasi atau imunisasi COVID-19. Oke, bisa dilihat di layar adik-adik. Materi yang akan saya sampaikan ini bersumber dari buku 1 tentang imunisasi COVID-19 yang dibuatkan secara resmi oleh Satgas COVID-19 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Jadi sebenarnya buku 1 ini itu diperuntukkan bagi masyarakat umum, bagi masyarakat awam yang kurang mengerti atau bahkan tidak mengerti sama sekali tentang imunisasi COVID-19. Dan buku 1 ini itu sudah memuat hal-hal penting mengenai imunisasi COVID-19 dan muatannya itu dipaparkan secara jelas, singkat, dan padat. Ya. Namun di sini tetap tugas saya adalah memberitahukan apa isi buku 1 ini kepada adik-adik SNPN 2 Grati. Baik, kita mulai ya. Oke, pendahuluan. Jadi pendahuluan ini berisi beberapa fakta mengenai COVID-19 dan ada beberapa fakta yang sebelumnya sudah saya sampaikan di video mengenai apa sih COVID-19 itu. Dan ada beberapa fakta di sini itu sudah berubah ya, karena buku 1 ini dikeluarkan bukan hari ini. Jadi ada beberapa perubahan yang meliputi kasus positif, kemudian kasus kematian. Oke, untuk pandemi COVID-19 di Indonesia itu terhitung hari ini itu sudah tembus 1 juta lebih dengan 30 ribuan kematian. Untuk di dunia itu hampir 100 juta penderita dengan kematian hampir 2 juta. Sampai saat ini penderita COVID terus bertambah. Apalagi kita lihat di lapangan ya bahwasanya masih banyak masyarakat terutama di Indonesia ini masih abai dengan protokol kesehatan. Dan yang paling menyedihkan itu sebenarnya belum ada obat spesifik untuk COVID-19. Jadi kita itu masih benar-benar tidak memiliki obat yang ampuh gitu ya untuk menyembuhkan COVID-19 ini. Dan sehingga COVID-19 ini gimana ya, menyembuhkannya juga susah. Itu tergantung dari imunitas para pasien gitu ya, para pasien yang positif. Gitu. Kemudian pandemi COVID-19 itu memberikan dampak luas di luar kesehatan, seperti dampak sosial dan ekonomi yang luas. Dan adik-adik ini pun itu juga terdampak ya, karena sekolah online. Gitu. Lalu, kita masuk ke konsep penting penanganan COVID-19. Jadi ada 3 penanganan ya. Yang pertama ada 3T, kemudian ada 5M, lalu ada imunisasi. Untuk 3T sendiri itu terdiri dari testing, tracking, treatment. Testing itu adalah proses mengecek ya, apakah kalian ini reaktif atau negatif, apakah kalian ini positif atau negatif COVID-19. Kemudian untuk tracking itu adalah proses pelacakan siapa saja sih yang melakukan kontak dengan pasien reaktif maupun pasien positif. Gitu. Tracking ini juga sangat berguna untuk untuk menekan angka persebarannya. Jadi semakin kita cepat mengidentifikasi siapa saja yang kontak erat dengan pasien positif maupun reaktif, itu jadi kita jadi lebih tahu gitu loh. Kalau misalnya, orang itu udah kontak erat dengan pasien COVID-19, jadi kita tuh lebih awas, kita tuh tahu, dan kita jadi tidak dekat-dekat dengan siapa saja yang reaktif maupun positif, sehingga kita bisa terhindar dari COVID-19 dengan menghindari pasien positif maupun pasien reaktif. Kemudian treatment ini pengobatan yang dilakukan, bukan pengobatan ya, lebih ke perawatan diberikan untuk pasien positif maupun reaktif. Untuk 5M sendiri itu protokol kesehatan ya.
ada memakai masker, ada mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Untuk 5M sendiri, kemarin sudah ada ya di video pertama tentang COVID-19. Dan penanganan yang terakhir itu adalah imunisasi dengan cara vaksin COVID-19. Oke. Sebelum melangkah lebih lanjut, di sini ada dasar imunologi yang perlu adik-adik ketahui. Yang pertama, bila saya kemasukan bibit penyakit, misalnya virus campak, dan kebetulan saya masih rentan, belum pernah kena campak, maka saya bisa tertular sakit campak. Kemudian, tubuh saya membentuk zat anti terhadap virus dan sel memori atau pengingat. Dan bagi tubuh, virus adalah antigen atau benda asing. Dan zat anti yang dibentuk tubuh itu disebut antibodi. Jadi, satu antigen itu khusus spesifik untuk satu antibodi. Bila suatu saat saya kemasukan virus campak lagi, antibodi itu sudah ada. Sel memori juga mengingat antigen yang pernah masuk itu. Jadi saya pun jadi kebal. Saya tuh sudah ada imunnya terhadap campak. Dan bila kemasukan virus lain campak, saya tetap bisa tertular karena belum ada antibodi. Oke. Kemudian masuk ke apakah imunisasi itu? Sebenarnya secara garis besar, imunisasi itu pemberian kekebalan pada seseorang. Bisa dilihat ya, itu ada beberapa jenis imunisasi. Yang pertama ada imunisasi aktif. Jadi yang dimasukkan ke dalam tubuh itu antigen, lalu tubuh itu membentuk antibodi secara aktif. Lalu ada imunisasi pasif. Yang dimasukkan itu bukan antigen, melainkan sudah antibodi. Siap pakai. Jadi tubuh itu secara pasif tinggal menerima dan memakainya. Kalau aktif kan tubuh itu masih harus menghasilkan antibodi. Tapi kalau yang pasif itu sudah tidak perlu. Jadi yang dimasukkan itu antibodi. Kemudian ada imunisasi alami. Antigen masuk secara alami, tubuh membuat antibodi secara alami. Lalu ada imunisasi buatan. Jadi antigen ini masuk ke antigen buatan itu masuk ke dalam tubuh dan berfungsi untuk merangsang tubuh membuat antibodi. Jadi antigen yang masuk ini itulah yang disebut dengan vaksin. Oke. Pertanyaan yang mungkin hampir semua orang itu memikirkan pertanyaan ini. Apakah vaksin COVID-19 itu adalah obat? Jawabannya adalah vaksin bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat. Ingat ya, jadi vaksin itu bukan obat. Oke. Tapi vaksin itu berguna agar kita itu membentuk antibodi sehingga kita itu tidak mudah atau bahkan tidak tertular COVID-19. Untuk tahapan pembuatan vaksin itu sebenarnya sangat panjang ya. Dan tahu saya pembuatan vaksin itu memakan waktu yang sangat lama, bahkan bisa 10 tahun atau lebih. Nah, di sini dijelaskan secara singkat bahwasanya tahapan dalam pembuatan vaksin itu ada 6. Yang pertama adalah tahap penelitian dasar, yaitu mengenal kuman atau virus. Kemudian ada uji praklinik, uji lab ya, itu menentukan vaksin ini aman atau tidak. Ada juga uji hewan coba, itu menentukan adakah respon imun. Dan yang ketiga adalah uji klinik. Uji klinik ini uji coba pada manusia. Jadi sebelum vaksin itu dicoba ke manusia, itu harus dicoba ke hewan dulu. Hewan pun itu
adalah hewan yang sedikit memiliki sifat mirip ya dengan manusia, atau organ-organ pada hewan itu memiliki sifat yang mirip dengan organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia. Kemudian untuk tahap keempat ada tahap persetujuan. Jadi hasil uji coba dipublikasi internasional, kemudian dibahas oleh para ahli dan diajukan ke badan otoritas berwenang. Kelima adalah tahap produksi massal. Dan yang keenam, tahap kontrol kualitas. Oke, untuk vaksin COVID-19 sendiri, itu sudah ada beberapa vaksin ya. Ada 4 vaksin paling awal, yaitu ada Pfizer dan BioNTech dari Amerika, ada Moderna dari Amerika juga, ada Sputnik dari Rusia, kemudian ada AstraZeneca itu dari Inggris, dan AstraZeneca ini untuk kerjasama dengan Universitas Oxford yang ada di Inggris. Lalu ada 3 vaksin selanjutnya, yaitu ada CoronaVac atau Sinovac, itu berasal dari Cina. Kemudian ada Sinopharm, itu dari Cina, dan Novavax, itu dari Amerika. Oke. Untuk Sinovac, itu berisi virus yang tidak aktif. Sudah menyelesaikan uji fase 3, dan total sampel uji sudah lebih dari 25.000. Kemudian untuk hasil efikasi di Bandung itu 65,3%, Brasil 78%, kemudian Turki 91,2%. Artinya terjadi penurunan 65,3% kasus penyakit pada kelompok yang divaksinasi dibandingkan kelompok yang tidak divaksin. Oke. Ini juga yang menjadi pertanyaan masyarakat luas ya. Kenapa sih Indonesia ini menggunakan Sinovac dari Cina? Jawabannya adalah Cina memberi respon yang positif saat Indonesia mencari vaksin. Kemudian di antara vaksin-vaksin yang sudah ada, harga dari Sinovac ini termasuk ke harga terjangkau. Vaksin ini dapat diproduksi di Indonesia di masa mendatang karena PT Bio Farma sudah bisa membuat vaksin jenis Sinovac itu. Kesediaan produsen menyediakan vaksin dalam jumlah besar, kemudian pabrik Sinovac sudah dilisensi oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia ya WHO itu. Kemudian uji klinis fase 3 juga dilakukan di Indonesia. Dan hasil uji klinis menunjukkan efek sampingnya yang paling rendah di antara vaksin-vaksin yang sudah ada. Oke, untuk program imunisasi vaksin COVID-19 di Indonesia itu ada 2 gelombang. Gelombang pertama, periode vaksinasi Januari hingga April 2021. Jadi yang termasuk ke dalam gelombang pertama itu ada petugas kesehatan. Wajar ya, karena mereka yang menangani COVID ini. Mereka yang berada di garda terdepan untuk menangani COVID. Kemudian ada petugas publik. Oke. Untuk gelombang kedua itu untuk masyarakat rentan. Masyarakat rentan itu masyarakat yang berada di daerah dengan resiko penularan tinggi, kemudian ada masyarakat lainnya. Dan dilakukan dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Oke. Untuk catatan sendiri, vaksin itu dilakukan pada tahap awal untuk tenaga kesehatan dan dilanjutkan untuk masyarakat usia 18 hingga 59 tahun. Dan yang kedua, umur 60 tahun ke atas akan divaksinasi setelah mendapat informasi keamanan vaksin untuk kelompok umur tersebut. Namun, berita terakhir yang saya temukan, vaksin untuk umur 60 tahun ke atas ini sudah mendekati hasil ya. Apakah ini tuh aman untuk kalangan 60 tahun atau tidak? Semoga
segera mungkin ya hasilnya gitu, karena hasil juga ya kakeknya kita yang sudah berusia lanjut apabila tertular COVID-19. Oke, vaksinasi dapat dilakukan juga terhadap komorbid terkendali. Oke, di sini ada 6 kelompok prioritas vaksin tahap pertama. Yang pertama ada tenaga kesehatan, tokoh agama, tenaga pendidik, aparatur pemerintah, peserta BPJS, dan masyarakat berusia 18 hingga 59 tahun. Oke, jadi sebenarnya adik-adik ini belum termasuk ya ke dalam golongan yang mendapatkan ini vaksin, bukan termasuk golongan prioritas mendapatkan vaksin. Ini adik-adik bertanya, kenapa sih kok kita nggak termasuk ke dalam golongan prioritas? Jadi ini alasannya. Jadi sesuai izin yang dikeluarkan BPOM bahwa yang divaksin itu memang berusia 18-59 tahun. Kemudian sudah sesuai dengan uji klinis, imunisasi pada usia lebih dari 59 tahun direncanakan pada tahap 2, menunggu vaksin lain atau hasil uji klinis lainnya. Nah, umur lebih dari 59 tahun kan rentan ya, jadi seleksi vaksinnya itu juga lebih ketat ya, untuk meminimalisir dampak yang tidak diinginkan. Kemudian pengembangan vaksin untuk anak-anak masih direncanakan pada beberapa kandidat vaksin. Untuk efek samping vaksin, sebenarnya tidak ada satupun vaksin yang tanpa efek samping. Dibanding Pfizer dan Moderna, efek samping Sinovac adalah yang paling rendah. Itu juga menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia memilih Sinovac daripada vaksin-vaksin yang lain ya. Efek samping vaksin Sinovac itu ada 2, ada efek samping ringan berupa nyeri di tempat suntikan, kemerahan, pembengkakan, dan demam. Untuk efek samping berat itu bisa berupa sakit kepala, gangguan kulit, dan diare hanya sekitar 0,1 hingga 1%. Dan efek samping ini tidak berbahaya dan menghilang dalam beberapa hari. Jadi sebenarnya tidak berbahaya ya efek itu. Jangan terlalu takut atau terlalu parno ya terhadap sesuatu yang sebenarnya ini tuh sangat penting bagi kesehatan kita, apalagi di masa pandemi ini. Apalagi kan masih belum pasti nih, masih belum tahu vaksin terbaik untuk menangkal virus ini itu apa. Jadi kalau misalnya ada vaksin diterima vaksin apapun itu gitu ya. Dan pemerintah tuh kan tidak asal oh yaudah kita menggunakan vaksin ini aja, menggunakan vaksin ini aja tanpa mempertimbangkan hal-hal penting, terutama efek samping. Oke, jadi jangan takut ya teman-teman. Pemerintah itu pasti sudah mempertimbangkan banyak hal gitu. Jangan membuat gerakan anti vaksin ya. Nanti kalau misalnya kalian membuat gerakan anti vaksin, COVID-nya nanti gak kelar. Oke, kembali lagi ya. Untuk efek samping vaksin, reaksi lain yang mungkin terjadi pada semua jenis vaksinasi itu bisa berupa reaksi alergi, ada urtikaria, kemudian ada dermatitis. Lalu ada juga shock anafilaksis atau reaksi alergi berat. Bila mengalami hal tersebut, segera mungkin ya periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke, untuk pemberian vaksin Sinovac, untuk vaksinasi Sinovac itu diberikan 2 dosis selang 14 hari. Suntikan pertama merupakan tahap respon primer, jadi belum memberikan kekebalan. Kemudian suntikan kedua memberikan respon kekebalan. Sampai kapan kekebalannya? Saat ini masih belum diketahui dengan pasti dan membutuhkan penelitian lebih lanjut. Jadi sembari kita melakukan program vaksinasi, kita juga harus senantiasa tetap menerapkan 3T dan
5M, ya teman-teman. Dan seperti yang teman-teman tahu juga, sudah ada beberapa tokoh di Indonesia yang sudah divaksinasi, terutama yaitu Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, menjadi orang pertama di Indonesia yang mendapatkan vaksin. Kemudian diikuti oleh beberapa tokoh juga. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menghimbau masyarakat dapat menerima dan mau atau bersedia divaksin. Dan mereka pun juga sudah membuktikan bahwasanya efek samping ini tuh efek samping yang ringan gitu, dan ini tuh untuk kepentingan bersama. Seberapa ampuh vaksin COVID-19 akan melindungi, tidak ada satupun vaksin di dunia yang memiliki daya lindung 100%. Jadi vaksin-vaksin non-COVID yang beredar selama ini umumnya mempunyai daya lindung di atas 90%. Namun tetap ya diingat, tidak ada yang 100%. Imunisasi selain untuk mencegah penularan, akhirnya juga bisa membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Untuk mencapai herd immunity diperlukan minimal 70% orang yang kebal. Makin tinggi angka ini, jadi makin sulit penyakitnya menyebar. Untuk mencapai angka 70% tentu tidak mudah, apalagi penyebaran COVID-19 ini terbilang sangat cepat, jadi ini menjadi PR yang sangat sulit. Namun salah satu cara adalah dengan vaksinasi, gitu ya. Pemerintah sudah menyediakan vaksinnya, tinggal kita nih siap divaksinasi atau tidak. Oke. Apabila dalam sebuah kelompok sebagian besar orang sudah memiliki kekebalan terhadap suatu penyakit, maka sulit bagi penyakit itu untuk diobati. Dan ini ada beberapa hoax, rumor ya seputar vaksin. Jadi rumor-rumor ini tidak benar adanya ya teman-teman. Yang pertama itu ada vaksin tidak diperlukan, nanti virus ini hilang sendiri. Kemudian ada vaksin COVID berbahaya. Ada vaksin belum selesai diuji dan kita adalah kelinci percobaan. Lalu ada vaksin membuat orang yang nantinya tertular jadi semakin sakit. Dan penganut teori konspirasi, ini vaksin hanya menguntungkan negara maju, Bill Gates, dan perusahaan besar, terutama perusahaan farmasi. Itu salah besar ya teman-teman. Beberapa hoax atau rumor ini itu tidak berdasar. Jadi jangan percaya dengan hoax-hoax yang tidak pasti. Ini sudah ada vaksin. Meskipun kalian bukan termasuk ke golongan prioritas, saya di sini sebagai mahasiswa dari Universitas Erlangga meminta tolong kepada adik-adik untuk memberi edukasi, untuk memberi informasi bahwasanya vaksinasi ini penting. Jadi mungkin kalau misalnya nanti ada keluarga, adik-adik, ada tetangga atau kerabat jauh, adik-adik atau siapapun yang adik-adik kenal dan masih awam tentang vaksin, di sini saya berharap adik-adik bisa menyampaikan info-info penting ini kepada orang-orang yang masih awam gitu ya. Nanti video ini akan saya upload di kanal YouTube saya dan juga di kanal YouTube Dewi tentunya. Jadi adik-adik masih bisa mengakses video ini. Gitu. Untuk materi pun akan saya berikan kepada Dewi. Jadi apabila adik-adik membutuhkan buku ini karena masih bingung atau bagaimana, bisa dibaca kembali karena
materi-materi yang saya sampaikan itu sudah akan saya berikan kepada budaya. Ya. Terima kasih kepada adik-adik dan ibu bapak guru. Oke, ini satu pesan terlewat ya. Mari sukseskan imunisasi COVID-19. Mari kita sama-sama menyelamatkan negeri ini dengan cara, ayo kita bersedia divaksin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.